Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 396 sampai 397. Lei Shuwei menerima sebuah dokumen dari Yingqing dan langsung memberikannya kepada Gustav. Dia berkata, "Tuan Ye, ini hasil penyelidikan kali ini. Seperti yang kami duga, ini bisa dijadikan bukti. Opini publik juga sementara sudah terkendali. Yang tidak terduga adalah banyak orang yang mengonsumsi obat tersebut keluar untuk membela Tianzeng Group, bahkan mengangkat teori konspirasi bahwa ini adalah rencana dari pesaing Tianzeng Group. Tapi yang paling penting saat ini adalah orang-orang di unit perawatan intensif. Mereka sebenarnya tidak bersalah. Dokter tidak tahu harus berbuat apa. Tuan Ye, apakah Anda?" Belum selesai berbicara, Gustav mengangguk dan memerintahkan, "Bawa aku ke rumah sakit." "Baik, Tuan Ye." Awalnya Gustav tidak ingin peduli pada orang-orang ini. Tetapi setelah berpikir ulang, dia merasa masalah ini sedikit banyak berkaitan dengannya. Biro Seni Bela Diri Tiongkok tidak peduli dengan nyawa orang-orang ini. 20 menit kemudian, Gustav tiba di lantai 7 rumah sakit kedua provinsi Jiangnan. Berdiri di depan salah satu pasien, dia segera melihat masalahnya. Para pasien ini memiliki satu kesamaan. Di tengah dahi mereka ada titik hitam. Tampaknya seperti tai lalat, tetapi sebenarnya itu adalah efek dari sihir. Ini mengendalikan pikiran dan kesadaran mereka, membuat mereka berada dalam keadaan setengah hidup, setengah mati. Keadaan ini tidak akan terlalu berbahaya jika hanya berlangsung 1 atau 2 hari. Tetapi jika lebih dari 3 hari, pasti akan mengalami kematian otak. Saat ini, bahkan Daluo Jinxian, seorang dewa legendaris pun sulit menyelamatkan mereka. Biro Seni Bela Diri Tiongkok kali ini sudah kelewatan. Gustav memberikan metode pemecahan masalah kepada Lei Shuwei dan Yingqing, menyuruh mereka pergi ke rumah sakit lain untuk menyelamatkan orang, karena tidak hanya di provinsi Jiangnan, masalah ini juga muncul di seluruh negeri. Untungnya metode pemecahan ini tidak terlalu sulit. Cukup orang dengan dasar seni bela diri kuno bisa melakukannya. 3 jam kemudian, para pasien yang terkena dampak mulai sadar satu persatu. Dan semua orang mengungkapkan bahwa masalah mereka sama sekali bukan karena mengkonsumsi obat Tianzeng Group. Sebelum kejadian, mereka semua melihat seorang pria bertopeng. Semuanya menjadi jelas. Jiwa naga menyerahkan bukti kuat, dan semua tersangka yang terlibat kepada kepolisian Jiangnan. Setelah pengumuman polisi, gejolak Tianzeng Group sepenuhnya mereda. Meskipun gejolak kali ini berdampak besar, setelah semuanya diklarifikasi justru membuat produk Tianzeng Group semakin diminati. Semua orang sangat menyadari mengapa Tianzeng Group dijebak. Itu karena produk Tianzeng Group memang luar biasa. Orang-orang yang awalnya tidak memperhatikan produk Tianzeng Group juga diam-diam menyimpan alamat situs webnya, bahkan mengatur alarm untuk mempersiapkan diri membeli produk yang akan dirilis 3 hari lagi. Semua masalah ini membawa keberuntungan terselubung. Sementara itu di Beijing, di Biro Seni Bela Diri Tiongkok, Zheng Renju melihat Zheng Yi yang hampir idiot di depannya. Wajahnya sangat suram. Seorang tabib dari Biro Seni Bela Diri Tiongkok sedang memeriksa nadi Zheng Yi, dan keadaannya tidak optimis. Beberapa detik kemudian, tabib itu melepaskan tangannya. Wajahnya sangat serius. Zheng Renju bertanya, "Bagaimana keadaannya?" Tabib itu segera berlutut dan menjelaskan, "Tuan Zheng, kondisi Tuan Muda Zheng agak serius.
Luka di tubuhnya mungkin bisa sembuh, tetapi yang di luar tubuh lebih sulit lagi. Zheng Renju terkejut, langsung meraih kerah tabib itu dan mengangkatnya. Apa masalah utamanya? Apakah bisa disembuhkan? Tabib itu gemetar ketakutan, berkata dengan terputus-putus, Tuan Muda Zheng, ketakutan. Biasanya ini terjadi karena melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Jiwanya tergoncang oleh ketakutan itu. Tubuhnya bisa sembuh dengan obat, tetapi masalah pada jiwanya sangat sulit. Dia menjadi tidak berguna. Sambil berkata, tabib itu langsung dilempar oleh Zheng Renju, terhempas keras ke dinding. Bagaimana mungkin anaknya bisa dianggap tidak berguna? Bagaimana mungkin anaknya bisa menjadi seperti itu? Zheng Renju marah dengan teriakan yang penuh dengan frustrasi. Bagaimana mungkin anakku bisa ketakutan seperti itu? Jelas ini karena kemampuan medismu yang tidak memadai. Kau yang tidak berguna. Tabib itu memuntahkan darah, berlutut di tanah. Tuan Zheng, aku tidak berbohong. Lihat saja mata Tuan Muda Zheng. Pupilnya menyusut, jauh lebih kecil daripada pupil normal. Ini biasanya terjadi karena ketakutan. Zheng Renju melirik Zheng Yi yang sedang tertawa bodoh. Kemarahannya berkobar, lalu menatap tajam ke tabib itu. Dia berkata, aku tidak peduli bagaimana caranya. Dalam 3 hari, dia harus kembali normal, atau kau akan membayar dengan kepalamu. Wajah tabib itu sangat pucat. Ini benar-benar permintaan yang mustahil. Tiba-tiba dia teringat sesuatu lalu berkata, Tuan Zheng, aku mendengar di lembah Raja Obat ada satu tanaman obat yang sangat berharga bernama Ning Hun Chao. Saat ini di seluruh Tiongkok hanya ditemukan satu tanaman ini. Jika ada Ning Hun Chao, mungkin Tuan Muda Zheng bisa disembuhkan. Kau yakin? Aku yakin. Zheng Renju langsung menelpon Xiang Chengdong dari Aliansi Obat Tiongkok. Setelah beberapa basa-basi, Zheng Renju langsung menyatakan tujuannya. Tetapi setelah mendengar jawaban Xiang Chengdong, Zheng Renju langsung membanting teleponnya ke tanah. Karena satu-satunya Ning Hun Chao di Tiongkok baru saja diambil oleh Gustav pagi ini. Gustav yang menghancurkan anaknya, bahkan mengambil satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkannya. Zheng Renju sangat marah, darahnya bergejolak, matanya seakan memancarkan api. Setelah beberapa lama, dia menekan tombol di kantor. Tidak lama kemudian, seorang pria tua berjubah panjang muncul di hadapannya. Tuan, ada apa? Zheng Renju langsung berkata, mulai hari ini, umumkan ke seluruh dunia seni bela diri Tiongkok. Siapapun yang memiliki Ning Hun Chao, Biro Seni Bela Diri Tiongkok bersedia menukar dengan apapun. Selain itu, siapapun yang memberikan Ning Hun Chao akan menjadi tamu paling terhormat di Biro Seni Bela Diri Tiongkok. Baik, Tuan. Tak lama kemudian, Zheng Yi dibawa pergi oleh pelayan. Tabib dan pria tua berjubah panjang itu juga pergi. Seluruh kantor hanya tersisa Zheng Renju seorang diri. Dia datang ke depan jendela, menatap ke arah tenggara Tiongkok. Matanya sangat dingin. Gustav, saat kau tiba di Beijing, itulah saat kehancuranmu. Saat ini di Villa Ming Cui, Gustav pertama-tama memeriksa Luosa, menemukan bahwa tangan Luosa sudah sepenuhnya pulih. Bahkan, perban di tangannya sudah dilepas. Luosa atau raksasa sangat gembira. Tuan, aku merasa kekuatan tangan yang patah ini jauh lebih kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Gustav menjelaskan, ini normal. Tangan yang dipulihkan ini menyesuaikan diri dengan aura di sekitarnya. Juga lebih cocok dengan tubuh dan tingkat kultivasimu saat ini. Jadi tentu saja lebih kuat daripada sebelumnya. Tapi ingat, jangan menggunakan kekuatan terlalu besar beberapa hari ini. Baik, Tuan. Setelah itu Gustav kembali ke villa. Ruang tamu yang berantakan sudah dibersihkan oleh 2 orang. Dia awalnya berpikir mereka akan melanjutkan membuat kue, tetapi ternyata mereka tertidur di sofa.
Jelas mereka sangat lelah dengan semua kejadian hari ini. Gustav menggelengkan kepala, menggendong kedua wanita itu, dan membawa mereka ke kamar. Margaret tidak bereaksi sama sekali, tidur sangat nyenyak. Tapi saat mengantar Stella kembali ke kamar, matanya tiba-tiba terbuka. Bibir merahnya langsung mengecupnya. "Apakah kau pura-pura tidur?" tanya Gustav. Stella mengedipkan matanya yang indah. Rona kemerahan muncul di wajahnya yang putih berseri. Lalu dia tersenyum. "Aku tidak pura-pura tidur. Aku baru bangun saat kau menggendongku." Gustav menaruh Stella di atas tempat tidur yang lembut. "Istirahatlah dengan baik." Ketika dia hendak pergi, tangan Stella yang seperti teratai menahan Gustav. "Malam seperti ini, kau tidak ingin melakukan sesuatu yang menggairahkan? Jika kau tidak ingin, aku ingin." Detik berikutnya, bibir lembut Stella langsung mendekati Gustav. Tubuhnya seketika dipeluk dengan kuat. Suaranya yang belum selesai tenggelam dalam ciuman penuh kasih. Lidah yang sedikit dingin memasuki mulutnya. Dengan rakus menyerap napas milik mereka berdua. Mereka berdua menjelajahi setiap sudut dengan kuat. Kegembiraan sesaat ini membuat mereka berdua melupakan segalanya di sekitar mereka. Tubuh Stella menjadi lemas. Dia menggerakkan pinggulnya yang penuh, melepas celana dan melingkarkan kaki panjangnya di pinggang Gustav. Gustav penuh dengan semangat muda, juga terbakar oleh api hasrat. Dia dengan kasar merobek t-shirt putih Stella. Dua bendaha lembut langsung meloncat keluar. Memandang panorama yang indah, Gustav tenggelam di dada Stella, menikmati sepuasnya. Semuanya terasa tanpa kata-kata. Tak lama kemudian, keduanya telanjang bulat. Stella mendesah pelan. Meskipun malu, tapi dia tidak bisa menahan diri. Matanya berbinar seperti air. Saat ini, dia hanya ingin memiliki pria di depannya. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang penuh. Tubuhnya juga mulai bergerak. Suara benturan dan desahan tak terkendali bergema di seluruh ruangan. Semalaman tanpa kata, keesokan paginya, Gustav bangun lebih awal. Sebelum kedua wanita itu bangun, dia turun ke bawah untuk memasak bubur. Bubur ini bukan bubur biasa. Kemarin dia mendapatkan banyak ramuan dari lembah Raja Obat. Ramuan ini digunakan untuk membuat bubur, sangat bermanfaat bagi tubuh kedua wanita. Bahkan bisa mempercepat peningkatan kekuatan mereka. Tak lama, seluruh villa dipenuhi aroma harum yang menenangkan. Stella dan Margaret terbangun oleh aroma itu. Saat mereka melihat Gustav sibuk di dapur, mereka terkejut. "Gustav, ini bubur yang kau masak? Aromanya luar biasa. Bubur ini bukan hanya wangi. Kau akan tahu setelah mencicipnya." Kedua wanita itu langsung mengambil semangkuk bubur dan mulai memakannya. Dalam mangkuk itu terdapat energi spiritual yang melimpah. Setelah memakannya, mereka bahkan merasakan seluruh tubuh mereka dipenuhi kekuatan. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saat ini, kedua wanita itu tidak peduli dengan sopan santun. Mereka makan dengan lahap. Gustav melihat mereka dengan mata yang penuh senyuman. Namun, senyum itu segera berubah menjadi serius karena kuburan reinkarnasi bergetar lagi. "Nak, masuklah." Suara dingin terdengar. Gustav terkejut, segera mencari alasan dan menuju lantai 3 villa. Menutup pintu, dia mengeluarkan batu hitam dan segera masuk ke dalam kuburan reinkarnasi. Orang tua berjubah hitam sudah muncul di hadapan Gustav. Gustav menemukan bahwa aura orang tua berjubah hitam itu melemah. Apakah ini karena urusan di lembah Raja Obat? Saat itu orang tua berjubah hitam mulai berbicara. "Apakah kau ingat janji yang kau buat kemarin?" Gustav tentu saja tidak lupa. Kemarin dia meminjam kekuatan orang tua itu untuk menghancurkan mantra di tubuh Xiang Chengdong. Tetapi dia harus setuju untuk memenuhi satu syarat orang tua itu. Saat itu, Gustav tidak banyak berpikir. Orang besar dari zaman kuno ini, apa yang bisa dia minta? "Tidak, aku tidak lupa," kata Gustav.
Bagus. Orang tua berjubah hitam membungkuk. Beberapa hari ini, aku mengamati bintang-bintang Tiongkok. Malam ini akan ada fenomena 5 bintang sejajar dan gerhana bulan. Tidak salah lagi, malam ini di suatu tempat di Tiongkok akan ada benda langit yang muncul. Kau harus mendapatkannya. Aku sangat membutuhkannya. Gustav memang melihat berita tentang gerhana bulan beberapa hari ini. Tetapi apa itu 5 bintang sejajar? Namun, karena dia sudah setuju, dia harus melakukannya. Tuan, di mana tepatnya lokasinya? Tanya Gustav penasaran. Orang tua berjubah hitam mengepalkan tangannya dan peta Tiongkok yang sebelumnya disimpan di kuburan reinkarnasi terbuka dan melayang di depan Gustav. Kemudian dia menunjuk dengan jarinya dan sebuah lokasi bersinar dengan cahaya bintang. Di sini, kau harus berangkat sekarang. Gustav maju melihatnya dan ekspresinya menjadi serius. Ternyata di provinsi Huian. Setelah itu Gustav kembali ke dunia nyata. Dia mencari lokasi tepat di ponselnya. Tidak salah lagi, lokasinya berada di sekitar gunung Qianjue di provinsi Huian. Ini adalah gunung terkenal di provinsi Huian. Dia ingat bahwa dia pernah ke sana dengan orang tuanya saat berusia 7 tahun. Gustav baru saja hendak menelpon Xiao Deng, tetapi Zuya menelpon. Tuan Ye, apakah Anda punya waktu hari ini? Aku baru saja mendapat kabar. Belum selesai berbicara, Gustav dengan ekspresi aneh berkata, apakah kau akan membicarakan tentang provinsi Huian? Zuya di seberang telepon terkejut, ekspresinya seperti melihat hantu. Dia berseru, Tuan Ye, bagaimana kau tahu? Berita ini baru saja didapatnya. Jika bukan karena hubungannya yang dekat dengan seseorang di provinsi Huian, dia juga tidak akan tahu. Di seluruh provinsi Jiangnan, dia pasti termasuk yang pertama mengetahui hal ini. Meskipun Gustav sangat kuat, tidak mungkin dia mendapatkan informasi lebih cepat darinya. Tapi inilah kenyataannya. Bisakah dia tidak terkejut? Apakah keluarga Zhu punya teman di provinsi Huian? Gustav bertanya. Zuya baru sadar lalu mengangguk cepat. Tuan Ye, temanku mengendalikan kekuatan di daerah sekitar provinsi Huian. Keluarga di belakangnya memiliki pengaruh di dunia bela diri di sana. Beberapa menit yang lalu, di Gunung Qianjue di provinsi Huian, muncul fenomena aneh. Fenomena ini mungkin akan segera diketahui oleh semua kekuatan di dunia bela diri Tiongkok. Jika Tuan Ye ingin pergi, aku sudah menyiapkan pesawat pribadi. Gustav berpikir sejenak lalu mengangguk. Baik, jemput aku. Tuan Ye, aku sudah di jalan. 5 menit lagi sampai di Villa Mingcui. Telepon terputus. Gustav bahkan tidak berencana mengganti pakaian. Dia langsung memberitahu kedua wanita itu lalu pergi. Tak lama kemudian, mobil Bentley Zuya muncul di depan villa. Gustav naik mobil, dan Zuya langsung menginjak pedal gas, bahkan tidak ragu untuk melanggar batas kecepatan. 10 menit kemudian, mereka sampai di bandara pribadi Kongyun di provinsi Jiangnan. Pesawat lepas landas. Saat pesawat berada di udara, Gustav melihat ke arah provinsi Huian, melihat awan hitam tebal, dan samar-samar ada kilatan petir. Saat itu, terdengar suara yang sangat serius. Ingat, dapatkan benda itu dengan segala cara. Benda itu tidak hanya penting bagiku, tetapi juga untuk kuburan reinkarnasi. Waktuku tidak banyak lagi. Ini pertama kalinya Gustav mendengar suara mendesak dari orang tua berjubah hitam itu. Masalah Gunung Qianjue ini pasti sangat serius. Aku akan memberitahu Anda satu hal lagi. Kekuatan benda itu bisa membuka 2 batu nisan sekaligus. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.
bab 398 sampai 399. Gustav awalnya hanya menganggap hal ini penting, tetapi ketika dia mendengar bahwa benda itu bisa menggerakkan dua batu nisan, dia benar-benar terkejut. Makam reinkarnasi semakin mengerikan ketika menggerakkan para ahli. Waktu pria tua berjubah hitam hampir habis, tetapi batu nisan keempat belum bergerak. Tanpa kartu as ini, peluangnya melawan Biro Seni Bela Diri Tiongkok, keluarga Jiang di Beijing, atau keluarga Lin sangat kecil. Jika dalam perjalanannya ke Beijing, dia ditemani oleh dua ahli, dia tidak akan takut menghadapi kekuatan dan keluarga elit Beijing. Senior, sebenarnya benda itu apa? Gustav bertanya dengan penasaran, tetapi makam reinkarnasi tidak memberikan suara lagi, seolah-olah benar-benar diam. 45 menit kemudian, Provinsi Huiyan, Bandara Huangyun. Pesawat pribadi langsung mendarat. Gustav dan Zuya turun dari pesawat dan segera melihat banyak orang di bandara. Orang-orang ini memiliki aura seni bela diri yang sangat kuat. Jelas mereka datang karena fenomena aneh di Gunung Quanji. Tuan Ye, sepertinya mereka adalah gelombang pertama yang datang dari luar negeri, termasuk beberapa ahli yang tersembunyi. Bagaimanapun juga, Tuan Ye, usahakan untuk tidak terbuka. Zuya mengingatkan. Gustav tidak memperhatikannya. Dia mengangkat kepalanya melihat awan gelap di langit dan tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Awan hitam menutupi kota. Fenomena ini semakin berat. Xiaoya, saat itu sebuah suara nyaring terdengar. Kemudian seorang gadis langsung menghampiri Zuya. Gadis itu memiliki rambut panjang dan ikal berwarna pirang yang terurai di bahunya. Matanya yang berlapis ganda bersinar dengan pesona yang membuat para pria tergila-gila. Wajahnya yang berbentuk melon dihiasi dengan riasan tipis, eyeshadow yang diaplikasikan dengan sempurna, dan bibir merah yang lembab terlihat seksi dan memikat, membuat para pria yang lewat tak bisa melepaskan pandangan mereka. Pakaian putih kremnya membuat kulitnya yang sudah putih terlihat lebih cerah dan ramping. Pinggangnya yang ramping terlihat sangat sempurna. Gadis itu langsung memeluk Zuya. Matanya bersinar dengan kegembiraan. Zuya, akhirnya aku bisa bertemu denganmu setelah setahun. Aku hampir lupa bagaimana rupamu. Tapi Zuya, kau masih secantik biasanya. Gadis itu memeluk pinggang ramping Zuya, bahkan mencubit pantat Zuya. Zuya merajuk, Ruoying, kau selalu tidak serius. Kita baru saja video call tadi malam tahu. An Ruoying berkedip, tersenyum. Tidak peduli, aku ingin memelukmu malam ini. Tiba-tiba dia melihat Gustav di samping Zuya. Tatapannya berubah tidak baik dan bertanya, Zuya, siapa dia? Jangan bilang dia pacarmu. Zuya segera menggelengkan kepala. Dia dengan bersemangat berkata, Ruoying, belum kukenalkan. Ini Tuan Ye. Tujuanku datang ke Provinsi Huiyan. Kali ini adalah untuk menemani Tuan Ye. Mendengar ini, An Ruoying merasa ada yang tidak beres. Dia sangat mengenal karakter Zuya. Selama bertahun-tahun, tidak ada pria yang bisa membuatnya begitu hati-hati. Dan Zuya bahkan menyebutnya sebagai Tuan Ye. Apakah mungkin dia seorang ahli? Tidak mungkin. Dia hanya berusia sekitar 20 tahun. Bahkan jika dia adalah seorang jenius top di Tiongkok, tidak mungkin sekuat itu. Zuya, aku sudah menyuruhmu merahasiakan hal itu, tapi kau malah memberitahu orang lain. Nada suara An Ruoying agak tidak senang. Bagaimanapun, masalah Gunung Qianjui sangat penting. Dia tidak ingin orang yang tidak dikenal terlibat. Zuya segera menjelaskan, Ruoying, kau salah paham. Tuan Ye tahu tentang ini beberapa menit lebih awal dariku.
Kebetulan kami sejalan, jadi kami datang bersama." An Ruoying menggelengkan kepala. "Suya, kebohonganmu terlalu konyol. Saat fenomena Gunung Qianju muncul, aku langsung menelponmu. Kau bilang anak ini tahu beberapa menit lebih awal. Apa dia bisa meramal?" "Lupakan, tidak perlu memperdebatkan hal ini. Para tetua keluarga berkata, benda itu seharusnya muncul malam ini. Sekarang masih pagi. Aku akan membawamu ke rumah An lebih dulu. Lalu kita akan pergi ke Gunung Qianju bersama sore nanti. Harta itu mungkin tidak bisa kita dapatkan. Terlalu banyak ahli yang datang. Tetapi setidaknya melihat kemunculan harta ini sudah cukup berharga." Setelah berkata demikian, An Ruoying menarik tangan Zuya dan bersiap untuk pergi. Namun Zuya tidak bergerak. Saat An Ruoying hendak bertanya, Zuya menoleh ke Gustav. Dia bertanya, "Tuan Ye, bagaimana menurutmu?" Apakah Zuya kehilangan akal sehatnya? Kenapa semua hal harus ditanyakan ke bocah ini? Gustav melihat ke puncak di bawah awan gelap, merenung beberapa detik lalu berkata, "Zuya, kau pergilah ke rumah temanmu. Aku ingin pergi ke Gunung Qianju sekarang. Masalah ini berkaitan dengan ruang reinkarnasi. Dia harus berhati-hati." Mendengar ini, Zuya tanpa ragu melihat An Ruoying, meminta maaf. "Ruoying, lain kali aku akan ke rumah An. Sekarang aku ingin menemani Tuan Ye ke Gunung Qianju." "Apa?" An Ruoying terkejut. Apakah Zuya harus sedemikian patuh kepada anak ini? Dengan status Zuya, dia memiliki cukup alasan untuk bersikap sombong. Namun saat ini, menghadapi pria ini, dia menempatkan dirinya pada posisi paling rendah. An Ruoying menatap Gustav dengan dalam, lalu berkata, "Jika kau mau pergi, aku akan menemanimu. Hari ini kita naik ke Gunung Qianju." Dia penasaran kemampuan luar biasa apa yang dimiliki Tuan Ye ini sampai bisa mengubah karakter Zuya. An Ruoying membuat satu panggilan telepon, lalu datang sebuah mobil off-road. Mereka bertiga naik mobil menuju Gunung Qianju. Saat ini, Provinsi Huiyan memiliki banyak pegunungan, dan Gunung Qianju adalah salah satu dari 3 gunung terkenal di provinsi ini. Pegunungan yang hijau dan berlapis-lapis, seperti ombak di laut, menggulung, megah dan indah. Mobil off-road berhenti di tengah gunung. Selanjutnya adalah tangga curam. Mobil tidak bisa naik, hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. An Ruoying dan Zuya memiliki dasar latihan, jadi tangga ini tidak masalah bagi mereka. Sebaliknya, Gustav selalu berjalan di belakang, mengamati sekeliling. Dia bisa merasakan banyak tatapan dingin mengarah padanya, beberapa dengan niat jahat, beberapa dengan rasa takut. Sepertinya harta itu tidak mudah diambil. Pasti akan ada persaingan yang sengit nantinya. Saat Gustav berpikir, An Ruoying berhenti, melihat Gustav yang jauh di belakang dan tertawa dingin. "Suya, Tuan Ye ini kondisinya buruk sekali, bahkan lebih buruk dari kita yang perempuan. Ngomong-ngomong, siapa sebenarnya orang ini? Anak emas yang kau pelihara?" Zuya melihat Gustav, lalu berkata dengan serius, "Ruoying, jangan sembarangan bicara. Tuan Ye adalah orang nomor 1 di provinsi Jiangnan, punya kemampuan luar biasa. Mungkin dia akan menjadi orang nomor 1 di Tiongkok." An Ruoying tertawa. "Siuya, semua pria itu licik. Mungkin kau sudah kena bujuk rayu pria ini. Kalau dia adalah orang nomor 1 di Tiongkok, maka aku adalah dewi para pejuang. Suya, aku sarankan kau menjaga jarak dengan pria itu. Ada pria yang berpura-pura serius di depanmu, berbohong dengan berbagai cara. Begitu berhasil menipumu keranjang, sifat aslinya akan keluar." Zuya melihat An Ruoying menggelengkan kepalanya dan tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Keluargaan tidak sebanding dengan Gustav. Jika Gustav mau, seluruh provinsi Huiyan
bisa berada dalam ketakutannya. Ketika Zuya dan Anruoying sedang asik berbincang, tiba-tiba angin kencang berhembus di atas tangga. Angin kencang menderu langsung menuju puncak gunung. Anruoying tentu saja merasakan sesuatu, lalu melihat ke belakang. Terlihat sebuah bayangan hitam datang dengan cepat. Energi kuat mengalir di sekitar tubuhnya, sangat kuat. Saat bayangan hitam hampir mencapai mereka, terdengar suara marah. "Dua pelacur busuk, minggir!" Saat itu Anruoying merasakan tubuhnya seolah tertutup oleh kekuatan yang menekan. Mereka ingin bergerak tapi tidak bisa. Kekuatan lawan terlalu kuat, kekuatan yang jauh melebihi mereka. Bayangan hitam semakin mendekat. Anruoying akhirnya bisa melihat wajah lawannya, tapi karena itu tubuhnya menjadi gemetar. Bayangan hitam itu ternyata Chen Bao dari provinsi Hui'an. Orang ini sangat terkenal di provinsi Hui'an, bukan karena kekuatannya, tetapi karena gaya bertarungnya. Dia membunuh dengan tegas dan tanpa ampun. Konon, orang yang mati di tangannya tidak kurang dari 1.000, bahkan mungkin lebih dari 10.000. Chen Bao tidak punya ayah atau ibu. Sejak lahir dia diangkat oleh seorang ahli seni bela diri. Selama bertahun-tahun, ahli itu melatih Chen Bao menjadi senjata pembunuh. Tetapi akhirnya ahli itu dibunuh oleh Chen Bao sendiri. Saat ini, Chen Bao pasti sudah tahu tentang kejadian di Gunung Qianzhou, sehingga dia ingin segera bergegas ke puncak gunung. Dan para ahli yang menghalangi jalannya dilempar begitu saja. Di bawah sana adalah jurang yang sangat dalam. Dalam beberapa detik, 8 orang telah tewas. Sekejap, kerumunan orang bergegas menjauh, takut terlibat. Namun Anruoying dan Zuya tidak sempat menghindar. Mereka bahkan melihat senyum dingin di sudut mulut Chen Bao. Chen Bao memukul dengan kedua tinjunya, lalu mengubah tinjunya menjadi cakar yang mengarah kepada mereka berdua. Kekuatan itu terlalu dahsyat. Suara letusan udara terdengar dari 10 jarinya. Saat hampir menyentuh mereka, tiba-tiba sebuah tangan muncul dan langsung mencengkram leher Chen Bao. Tubuh Chen Bao hampir terhenti. 10 jarinya hanya berjarak 3 cm dari Anruoying dan Zuya. Anruoying ketakutan sampai wajahnya pucat. Dia melihat ke arah tangan itu, ternyata itu adalah Tuan Ye yang disebut Zuya. Bagaimana mungkin? Chen Bao melihat seseorang berani menyentuhnya. Melepaskan niat membunuh dari lengan bajunya, muncul sebilah belati. Belati melengkung dingin mengarah ke lengan itu. Namun sebelum bisa menyentuh lengan itu, terdengar suara pelan. Bahkan cara memegang pisau saja salah. Tangan ini tidak perlu ada lagi. Saat berkata demikian, tangan lain Gustaf bergerak secepat dingin, secepat angin, mencengkram pergelangan tangan Chen Bao. Terdengar suara kerak yang tajam. Suara itu terdengar sangat tajam. Pergelangan tangan langsung patah. Suara tulang yang patah sangat jelas. Dengan mata telanjang bisa terlihat tangan Chen Bao berlumuran darah. Tulang putihnya terlihat sangat mengerikan. Chen Bao berteriak marah kesakitan. Kaki kanannya dengan kuat mengarah ke bagian vital Gustaf. Mata Gustaf menatap dengan dingin, lalu dia berkata, "Masih ingin melawan? Biar ku ajarkan cara menggunakan pisau." Saat berkata demikian, Gustaf melangkah. Belati yang jatuh di tangga langsung terbang. Dia pun memegangnya. Energi terkumpul di belati, menciptakan lengkungan di punggung Chen Bao. Terlalu cepat, membuat orang menjadi silau. Pisau itu terbang naik, namun pisau itu juga segera turun. Tubuh Chen Bao muncul luka-luka dalam waktu yang sekejap. Darahnya terus keluar. Saat ini Chen Bao benar-benar ketakutan. Dari awal hingga akhir dia tidak memperhatikan anak muda yang berjalan di tepi. Yang terpenting dia tidak punya kekuatan lagi untuk melawan anak muda ini. "Tuan, aku salah." Belum selesai bicara, suara dingin Gustaf terdengar. "Sekarang kau tidak ada nilainya bagiku." Saat berkata demikian, Gustaf mengeluarkan energi.
Chen Bao langsung dilempar ke bawah. Tidak diketahui kondisinya hidup atau mati. Adegan ini membuat An Ruoying sangat ketakutan. Dadanya naik turun, matanya membelalak. Chen Bao ternyata dibunuh oleh Tuan Ye yang tampak biasa ini, dan dengan sangat mudah. Sebelum dia bisa bereaksi, bayangan Gustav sudah melewatinya menuju puncak gunung. Semakin Gustav mendaki puncak, semakin dia bisa melihat keganasan awan petir di atasnya. Selain itu, langit telah sepenuhnya gelap. Matahari terbenam, bulan menggantikannya. Cahaya bulan yang sedikit pun seolah-olah perlahan ditelan. Kiamat telah tiba. Harta yang dikatakan oleh orang tua berjubah hitam tampaknya akan muncul lebih awal. Gustav dan dua wanita itu tiba-tiba akhirnya tiba di puncak gunung. Ada sekitar 100 orang. Setiap orang memiliki aura bela diri yang sangat kuat. Di kejauhan terdapat sebuah kuil, pintunya tertutup rapat, sangat megah. Tidak ada ahli bela diri yang berani mengetuk pintu kuil. Bahkan sebagian besar ahli menjauh dari kuil, tidak berani bersuara keras, apalagi bertarung di depan kuil. Gustav melihat jelas dari mata para ahli itu ada ketakutan. Dia mengerutkan kening, ada rasa penasaran. Saat itu, An Ruoying mendekat. Pandangannya tentang Gustav telah banyak berubah. Lalu dia berkata, "Tuan Ye, Anda mungkin tidak tahu sejarah kuil ini. Ini adalah salah satu dari 3 kuil besar di Provinsi Huiyan, kuil Jingfo. Kepala biaranya bukan orang biasa. Namanya Master Jingdao. 10 tahun yang lalu, dia adalah yang ke-11 di daftar Master Tiongkok. 10 tahun telah berlalu. Tidak ada yang tahu bagaimana kekuatannya sekarang. Karena adanya Master Jingdao, tempat ini menjadi salah satu tempat terlarang di dunia bela diri Provinsi Huiyan. Jika bukan karena fenomena aneh ini, para ahli bela diri tidak akan berani datang ke sini." Gustav mengangguk ringan. Tiba-tiba dia melihat sesuatu. Matanya menyipit. Tatapannya tertuju ke satu arah. Di mana tatapannya, ada seorang lelaki tua berjubah panjang. Dia mengenali lelaki tua ini. Dia adalah orang yang membawa pergi Zheng Yi, seorang ahli dari Biro Seni Bela Diri Tiongkok. Di sekitar lelaki tua berjubah panjang itu juga ada 6 atau 7 orang dengan aura yang kuat. Saat ini, orang-orang itu menatap Gustav dengan dingin, seolah-olah ingin menembus tubuhnya. Kemarahan Guru Zheng membuat mereka terkena dampaknya, dan biang keladinya adalah Gustav yang tidak jauh di depan. Lelaki tua berjubah panjang itu mengepalkan tinjunya, melepaskan niat membunuh, berjalan ke arah Gustav. Tidak hanya dia, beberapa ahli dari Biro Seni Bela Diri Tiongkok juga mengikutinya. Begitu mereka mulai, mereka tidak akan ragu-ragu untuk membunuh Gustav. Segera lelaki tua berjubah panjang itu berhenti. "Gustav, kau juga ingin mengintip harta ini? Kau yakin layak?" "Masalah dengan Tuan Muda Zheng. Kepala biro sudah sangat marah. Jika kau terus berkeras, kau akan mati dengan sangat menyedihkan." Gustav tidak berniat untuk menanggapi. Dia bisa merasakan naga darah di tubuhnya bergejolak, bergetar, gelisah, seolah-olah sesuatu akan muncul. Kuburan samsara bergema dengan suara naga yang membuat hati berdebar. Tiba-tiba suara lelaki tua berjubah hitam terdengar lagi. "Anak muda, di arah tenggara, cepat pergi." Mata Gustav menyipit. Dia mengeluarkan energi dan melesat seperti peluru. Lelaki tua berjubah panjang itu ingin menghalangi Gustav dan terus berbicara. Gustav berteriak marah, mengeluarkan energi yang sangat kuat. Dia berkata, "Minggir!" Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.